alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Amin amin Allahumma amin. Dan yang kedua kalinya, sholawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan, kita curahkan kepada siapakah beliau? Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Zuriyatina ya Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, tak lupa saya berterima kasih kepada saudara moderator dan juga Umi Haja Cakarya SAG sebagai pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sangaty yang telah membina saya sehingga saya bisa bertausiah di hadapan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja ke pidato saya yang berjudul Islam adalah agama sosial. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua menyadari bahwa kita hidup di alam dunia tidak berada dalam kondisi hidup sendirian. Sesama manusia selalu membutuhkan orang lain. Orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Orang miskin membutuhkan uluran tangan orang kaya. Orang berilmu membutuhkan orang bodoh untuk mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Dan juga sebaliknya, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hidup bergotong royong dan bersosial sudah ada di dalam ajaran agama Islam, yaitu agama yang selalu memperhatikan aspek sosial, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, sampai berangkat haji ke Mekah, tidak terlepas dari aspek sosial. Di antara 5 rukun Islam yang lebih mengandung aspek sosial adalah zakat. Dengan keberadaan zakat, kita harus bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal sampai kita memperoleh kelebihan atas kebutuhan sehari-hari. Pada hakikatnya, harta yang kita miliki sepenuhnya milik Allah. Kita hanya diberi hak untuk memakai, sedangkan Allah lah pemilik mutlak. Pemilik jagat raya menetapkan bahwa harta yang dimiliki orang kaya sebagian hak mengandung pada orang miskin, sebagaimana bunyi firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Artinya, di dalam harta mereka terdapat hak bagi peminta dan orang yang tidak mampu. Dengan cara seperti ini, berarti orang miskin berhak mengambil harta pada orang kaya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Agama Islam memberikan pedoman dan batasan zakat yang harus dikeluarkan. Tidak semua orang berhak menerima zakat, melainkan hanya 8 golongan yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya sedekah hanya diperuntukkan bagi yang fakir, miskin, amil, mu'allaf budak, orang yang banyak hutangnya, orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Semua itu atas ketetapan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Urutan pertama
yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki mata pencarian dan pekerjaan, dan kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi. Urutan kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang memiliki mata pencarian dan pekerjaan, namun kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi. Urutan ketiga adalah amil, yaitu orang yang mempertanggungjawabkan zakat. Urutan keempat adalah mu'allaf, yaitu orang yang masuk Islam dan imannya masih lemah. Urutan kelima adalah para budak, namun zaman sekarang sudah tidak populer lagi. Dan urutan keenam adalah gharib, yaitu orang yang menanggung hutang karena Allah dan tidak mampu membayarnya. Urutan ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, di antaranya para prajurit perang, para kiai, dan para santri. Dan urutan terakhir yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil, yaitu orang yang bepergian jauh namun di tengah perjalanannya ia kehabisan bekal. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Orang kaya tidak dapat menjadi muslim sejati kecuali jika ia mau mengorbankan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial. Hal tersebut akan mewujudkan hubungan kasih sayang antara si kaya dan si miskin dan menghilangkan rasa kebencian. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa harta yang kita miliki 100% milik Allah semata, yang suatu saat akan diambil. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Itulah isi pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.